Oke. Jadi ini eh, kita melanjutkan yang terkait kemarin kita udah sampai ke kriteria stabilitas terkait eh, apa namanya akselerator siklis yang ada baik komponen through-nya ya dengan komponen magnet pembelok gitu. Nah, jadi kemarin stabilitasnya seperti ini, komponen matriks transformasi apa namanya bagian trace-nya. Jadi eh, supaya dia bisa stabil secara aksial ini harus terpenuhi, gitu. Nah, selain itu di atasnya ini juga sudah dibahas terkait dengan oh enggak ding, ini parameter baru ya. Kan kita sudah tahu ini itu sigma z. eh, ah, karena sigma z adalah perubahan dari fase. Ya, ini ada di atas kalau nggak salah. Si taruh sini ya, Pak ya. Nah, ini sigma z itu adalah perubahan dari fasenya. Untuk apa yang dimaksud fase itu tapi mungkin bukan fase yang apa namanya enggak fase osilasi nggak sih, jadi dia itu kan eh misalnya kalau 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 yang di sini itu dia dia terkait dengan Zn-nya kan, jadi dia kalau sigmanya berubah posisi Zn-nya berubah, jadi dia kayak misalnya ini tuh muka magnetnya dilihat dari samping ya, ini ke arah Z, ini muka magnetnya sebelum masuk di misalnya putaran pertama dia sekian. Nah, setelah melewati n buah apa namanya n buah sektor gitu, dia nanti posisinya bisa jadi di sini. Dia tergantung nilai sigmanya. Jadi nanti akan ada osilasi ya. Kalau kalau kita upload terhadap waktu bisa jadi kayak gini. Nah, jadi kalau dengan informasi ini aja sebetulnya kita udah cukup buat menentukan frekuensinya gitu. Buat menentukan frekuensi dari osilasi betatron arah aksialnya kita pakai seperti ini. Jadi n itu jumlah sektornya, karena V harusnya kan eh, V per 2 pi gitu ya. Cuman ini V-nya n sigma, itu langsung aja n sigma per 2 pi. Jadi apa nah, ini kita bisa dapat frekuensi osilasinya. Nah, number of radial betatron oscillation per turn, sehingga ini adalah frekuensi. Nah, terus kalau ada straight-nya gimana gitu. Nah, ini saya sejujurnya saya agak bingung di bagian sini ya. Ini itu harusnya, jadi menurutnya dia, misalnya kita punya sinkrotron kayak gini, biasa, racetrack gitu ya. Eh, ini tuh asumsinya ternyata kayaknya itu bagian ininya itu sangat pendek gitu. Jadi kita bisa pakai 2πr sama dengan N kali M. M itu panjang magnetnya di sini. Ini panjangnya M. Dan nanti Aku ini aku R ini. ngiranya R itu jari-jari magnet tok. Jadi bukan jari-jari dari pusat sinkrotron. Ya, Oh, dia cuma jari-jari magnet terus M kecil itu kan eh, panjang lintasan di dalam magnet ya. magnet. Hmm. Oh ya, berarti pusatnya nggak di tengah ya berarti ya. Iya. Ya kalau pusatnya nggak di tengah ya bisa sih dibilang kayak gitu. Jadi misalnya di sini gitu ya.
Oke. Jadi kita dari relasi ini di persamaan yang sebelumnya di atas itu kita bisa hilangkan R gitu. Jadi yang fungsi R-nya sekarang diganti M dengan N gitu. Jadi di persamaannya harusnya tadi itu S per R. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi kita kan seperti sebelumnya kita maunya ini harusnya plus minus satu ya. Jadi jadi eh, ya kita bisa mengurangi ketergantungan dari besaran yang kita nggak tahu sebelumnya, misalnya R gitu. If the mass is the right high speed moment, the system is stable and numerical values will be obtained from the ratio. Iya, ya intinya yang tadi ketergantungan R sekarang jadi murni nggak ada R-nya sama sekali. Nah, dia cuma maunya kayak gitu doang. Nah, terkait kestabilan untuk kasus radial, persamaannya kan sama ya. Kalau yang aksial kan cuman D kuadrat Z di T kuadrat tambah omega kuadrat N Z sama dengan nol. Jadi ya cuman ganti N dengan satu minus N aja gitu. Sama. Jadi penurunannya juga sama persis, ujung-ujungnya juga harusnya sama. Jadi yang persamaan 374 jadi 376 itu dengan mengganti N dengan satu minus N. Oke, jadi yang bikin beda itu nanti di suku bagian luarnya sini. Karena di sini itu N-nya di luar, di sini satu minus N-nya di luar. Nah, terus apa yang bikin beda? Jadi, di sini dia bilang, dari 374 enam dapat dilihat bahwa keberadaan straight itu mengurangi cos sigma Z, sehingga meningkatkan sigma Z dan sigma X. Kalau sigma Z berkurang, sigma, iya betul sih. Jadi kalau kenapa bisa seperti itu? Kalau misalnya semakin panjang ya, apa namanya bagian straightnya semakin panjang, maka Betatron wavelength-nya itu jadi apa namanya? Jadi makan kan terjadi banyak osilasi, jadinya semakin banyak osilasi gitu ya, sehingga greater number of oscillation occur in another. Jadi intinya kalau makin dipanjangin osilasinya makin banyak. Kemudian amplitudenya juga semakin membesar karena tidak ada medan di sini di wilayah straight, sehingga dia itu kalau partikelnya nyelonong di sini di awalnya itu agak nyelonong, dia akan semakin semakin menjauh dari titik setimbang di wilayah straight ketika masuk ke sini. Jadi kalau dia pendek, dia akan apa namanya eh apa namanya geser sedikit gitu, terus sudah masuk ke wilayah magnet lagi. Sementara kalau straightnya panjang, dia geser sedikit, masuk ke wilayah straight, dia gesernya jadi makin lama makin banyak secara linear. Jadi amplitudo osilasinya akan makin besar seiring bertambahnya nilai panjangnya straight. Ini. Jadi rasio S dan M panjang straight terhadap panjangnya magnet memiliki ada pengaruhnya terhadap batas stabilitas, tapi dia teoretikal. Jadi kalau katanya, wah ini teknis banget ya sebentar. Eh, N4 berarti N4 seperti ini, N0,6 berarti weak ya. Jadi cos min Z, Z akan lebih kecil daripada min satu jika S dan M melebihi 2,37. Oke.
Jadi dia harus, wah, ini masuk akal nggak sih? Jadi kalau jadi dia lebih kecil dari min satu kalau S per M-nya melebihi 2,37, sementara cos Z, oh cos X, oke. Jadi dia nggak pernah sama ya, berarti. Dia ini ngasih batas batas tertingginya 2,37 berarti. Yang 3,7, kalau 2,37 udah terlanggar kan, kalau 3,72 udah dilebihi kan otomatis 2,37-nya udah. Artinya asalkan dia rasionya di bawah 2,37 untuk yang sektornya 4 ya, dan n sekian, maka dia seharusnya stabil untuk komponen aksial dan komponen radial. Sorry, ini Asia Z sama X-nya itu kelihatan hurufnya mirip banget ya. Jadi saya sering ketukar-tukar kadang-kadang. Nah, menurut dia, straight section are always considerably shorter than magnet. Nah, ini dicocokin dulu nanti Tan. Kalau misalnya yang paling deket itu kan sinkrotronnya Thailand. Apa iya sih? Sependek apa? Kok kayaknya aslinya itu dulu nggak pendek-pendek banget ya bagian straightnya gitu. Malah magnet pembeloknya yang agak pendek gitu. Ini kan buku lama, Mas. Iya sih. Ah, ini nggak ada. Oh iya, nggak cuman pembelok doang gitu. Yang bisa buat mengurangi ketidakstabilan. Oke. Ini juga kita apa namanya bisa lihat bahwa keberadaan straight di apa namanya tidak akan mengubah eh, bahwa n harus berada antara 0 dan 1. Jadi kalau awalnya sebelumnya untuk yang siklotron ya kan bahasan babak sebelumnya terkait siklotron itu n-nya kan harus antara 0 dan 1. Kalau lebih dari 1 dia nggak stabil secara radial, kalau kurang dari 0 dia nggak stabil secara aksial gitu. Sehingga misalnya n itu minus gitu ya, maka ini jadi imajiner. Ada imajinernya J-nya ya. Masukkan ke sini, dimasukkan jadi apa? Jadi sini perbola. Oke, sini perbola itu bisa jadi positif banget atau negatif banget. Jika theta lebih besar daripada 0, ini theta. Oke, cos theta lebih dari 1, sin theta lebih besar daripada 0, sehingga lebih besar daripada 1. Oke, artinya lebih susah buat buat bikin ini itu antara -1 sampai 1. Ya, kurang lebih juga sama untuk n sama dengan 1 plus delta. Dan delta itu bilangan positif. Jadi mau negatif, mau lebih dari 1, maka pe- ujung-ujungnya itu nanti ini plus minus 1. Jadi artinya mau straightnya segimanapun, weak focusing di bagian sini, dia harus antara 0 dan 1 tetap. Indeks medannya tetap harus antara 0 dan 1. Oke, ini kalau mau ngitung benar-benar terkait frekuensi Betatron, itu cosnya, yang cos sigmanya tadi kita ganti jadi ini, sih. Oke, ini untuk sudut kecil ya sebetulnya. Dia ganti cos sigma i dengan ini. Terus sinnya jadi sigma ya kayak biasa lah, cos 1 minus sigma kuadrat atau tambah lagi sigma pangkat 4 gitu ya. Terus sinnya diekspansi tergantung dia itu maunya akuratnya sampai berapa. Terus frekuensinya dimasukkan dari persamaan 370 dan 372. Oke. Nah, ini sih kan tadi tahunya itu cos, ini kita dimintanya sigma gitu ya.
Nah, ini dapat dari mana ini? Kita dari 370 ya. Itu cuma masuk-masukin angka nggak sih? Harusnya, kalau kalau aku baca kemarin, aku nggak turunin sih, teman tak baca doang itu harusnya iya. Tapi ini kan dari 370 ya, sebentar. After the suspension, by minus 370 yang mana sih? Eh, N Sigma Z Ini per kan, 2 pi. Hmm. Ya, ya, ya. sigmanya dari sini mestinya. Jadi kalau Hmm. kalau misalnya cos itu kan satu minus sigma z kuadrat, jadi sigma z satunya dipindah sini, terus sigma z, jadi bisa nggak kayak gitu ya? Nah, jadi apa namanya sigma z-nya misalnya kita pindahkan ke kanan, terus yang ini kita pindahkan ke kiri, terus diakar gitu. Oh iya. Bener gitu nggak sih? Nggak ada akar. Ini dari mana ya? Ini selalu z kuadrat juga. Oke, nah, simpan Oh, dulu ya. tadi kan anu Hmm? eh nu Z kan sama dengan N sigma Z per 2 pi. Ah, Kedua ah, suku dikuadratkan. ah. Mm-mm. Jadi sigma Oh, Z-nya kan kuadrat. Nah, nanti yang setelah cos sigmanya kita ekspansi, nggak usah langsung diakar, substitusi nanti aja kan gitu sigma ya. kuadrat. Hmm. Oke. Jadi nanti ini diganti satu minus sigma z kuadrat kayak tadi, terus dikuadratin langsung langsung substitusi dengan ini gitu ya. Iya, Hmm. tapi itu mengasumsikan Oke. sigma Z kecil berarti kan? Ya, ini dia bilangnya juga harus harus ini. Jika 4 sigma i itu 40 derajat atau kurang. 40 derajat Jadi itu kalau gede. iya sih. Ini bukan bukan amplitudonya tapi ya sigma z itu kan cuma arbitrary number dari yang tadi tuh. Iya, Sigma z-nya ditentukan dari sini tuh. Ya dicek dulu memang harus intinya kalau dia itu ini itu mendekati satu, suku kanan mendekati satu, berarti kan ini sigma z-nya kecil. Cos cos nol itu mendekati cos nol. Kalau ini mendekati kalau yang di suku kanan mendekati satu, berarti kita bisa pakai. Tapi kalau yang di kanan itu mendekati nol nilainya, berarti aproksimasinya mestinya nggak bisa dipakai. Dipakai arkos itu berarti. Itulah kurang lebih. lagi pula sekarang kan ada komputer. Ya ini emang aproksimasi ini tuh teknik yang dipakai orang ketika orang nggak punya komputer sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, banyak insight-nya. Iya sih. Kalau sekarang udah tekniknya udah lain. Nah masalahnya gini Tan, jadi aku kan dulu belum belajar ini misalnya ya. Terus aku bikin code buat simulasi sendiri gitu, particle tracking. Nah itu kadang-kadang pakai brute force gitu aja gitu loh. Nah itu kadang-kadang beda dengan apa yang diomongkan oleh orang lain gitu. Jadi di komunitas mereka pengennya misalnya simulasinya di sini itu terkait dengan perkalian matriks di lattisnya doang gitu. Mereka nggak menyimulasikan gerakan partikel per titik per detiknya itu berapa itu enggak gitu. Kadang-kadang jadinya waktu kita baca paper kita jadi kok ngerjakannya seperti ini. Nah itu asal muasalnya dari analitik dulu, terus di bagian yang menurut mereka perlu dinumerikan, nah itu dinumerikan, bukan numerik dari awal banget gitu. Jadi nggak kita track partikel per partikelnya satu per satu itu nggak selalu seperti itu gitu. Contohnya nanti ada namanya di siklotron ada perhitungan equilibrium orbit buat tentukan desain magnetnya udah bener atau enggak gitu. Jadi maksudnya energi sekian dia stabil nggak? Nanti dinaikin energi sekian stabil nggak? Dinaikin sekian. Nah padahal kan ada cara yang paling straightforwardnya kita simulasikan aja partikelnya gerak dari paling dalam ke paling luar. Dan terus ikuti nanti hilang di mana misalnya kayak gitu. Nah itu juga bisa dipakai tapi nggak semuanya ternyata kayak gitu. Ada katanya untuk desain lebih cepat pakai ngitung equilibrium orbit daripada nge-track partikelnya dari awal. Meskipun komputer udah sekencang ini, jadi
Jadi ya depends itu. Ada baiknya kita ngerti ini dulu supaya waktu orang itu bikin program simulasi dengan berdasarkan konsep di sini kita nggak bingung. Gitu sih. Oke, ini kalau nggak ada straight ya, nggak ada straight ya udah langsung straight forward. Jadi S-nya nol udah langsung dapet bersamaan seperti ini. Jadi ini bisa dipakai buat siklotron juga. Mestinya. Tapi iya sih, iya ya betul. Analisis siklotron itu energinya konstan ya. Jadi dp-nya apa frekuensi apa namanya energinya nggak nambah. Kalau ini kan buat lintasan dengan jari-jari konstan tuh. Kayak Hmm. storage ring gitu loh. Ya. Hmm, bisa. Jadi maksudnya ketika partikelnya itu muter-muter di jari-jari yang sama terus. Oke. Jadi sigma real apa tadi ini? Jadi kalau n real, sigma real ya jelas n masa imajiner. Terus ini juga jika n berada antara minta hingga sampai satu ya sama kayak aturan biasa berarti. Jadi kalau kalau teknik, jadi ini kalau dia itu mau bilang kalau kita ngabaikan straight kita akan dapat hasil yang sebelumnya. Udah gitu dong. Oke, Oke. kita masuk selanjutnya terkait edge focusing. Jadi bagian sini tadi itu kita ngabaikan pemfokusan di bagian sini, bagian. Kamu udah baca belum yang bab ini? Baru dikit sih, dua kayak tiga halaman pertama. Oh. Ya, jadi eh kalau hmm, gimana? enggak. Gimana? Lanjut aja, Oh ya. lanjut. Jadi kalau sebelumnya ininya itu mukanya selalu ngadep ke sini gitu. Nah, ternyata kita itu bisa memperkenalkan introduce focusing baru ketika mukanya ini nggak selalu 90 derajat tegak lurus dengan arah partikel. Jadi misalnya kayak gini. Nah, ini bisa kita bikin antara kayak gini atau kayak gini. Jadi nggak tegak lurus ya, kan? Nah, ini akan memperkenalkan focusing baru. Nah, nanti kenapa bisa jadi focusing kita akan turunkan di bawah. Oke. Kita dia dia itu sebenarnya nanti juga pengen bikin analogi optik. Jadi maksudnya nanti ini jadi sistem eh, magnet itu bisa dibilang sebagai sistem optik dengan bedanya kalau optik yang kita misalnya pakai lensa gitu ya, lensa itu memfokuskan cahaya. Nah, kalau kalau magnet itu nanti memfokuskan partikel, focusing atau kebalikannya apa? Defokus dari suatu partikel. Jadi ada lensa, jadi ada magnet concave, ada magnet konkav gitu. Di concave, concave sama apa? Convex. Convex, iya. Astagfirullah. Concave, konkav sama aja ya. Iya. Convex. Oke. Cuman bedanya kalau lensa itu biasanya kayak gini ya, skemanya lensa itu. Hmm, Sini medium satu, sini medium 2 kan. Ini indeks biasnya N1, sini N2. Jadi istilah bahasa Inggrisnya itu abrupt change. Bahasa Indonesianya mungkin perubahan yang tiba-tiba. Oke, nulis C. Salah. Jadi beda beda dengan magnet. Kalau magnet itu di sini akan ada wilayah transisi gitu lah, di mana indeks biasnya itu berubahnya kontinu, nggak langsung jeglek gitu misalnya. Jadi eh, nanti akan kita bisa tunjukkan kalau misalnya ini itu arahnya berubah, arah mukanya itu kita ganti dari yang tegak lurus, itu akan magnetnya bagian sini akan
Jadi seakan-akan itu terlihat sebagai pemfokus atau alat untuk defokus. Artinya yang tadi harusnya ya, yang tadinya itu matriksnya cuma dua antara magnet sama street akan ketambahan satu lagi matriks di sini harusnya akan ada transformasi tambahan. Jadi tiga ya, ya nggak sih empat empat lah satu dua tiga empat mestinya sih. Terus saya belum baca yang sampai bagian eh, dikombinasikan dengan bagian yang lain. Nah, itu ini lihat nih, each magnet tidak berubah secara abrupt ya. Terus magnetnya itu akan menonjol keluar ke straight gitu, yang disebut sebagai fringing field. Nah, fokusnya nanti itu selama ini kan yang dipakai buat ini kan kalau misalnya magnetnya bentuknya seperti ini, itu kan akan ada garis keluar kayak gini ya. Garisnya itu kalau dilihat ini dilihat dari samping berarti. Jadi misalnya magnetnya dua kayak gini toh. Ini magnet atas, ini magnet bawah. Itu kan nanti ya, muncul kayak gini. Misalnya ya, ya kan? Nah, ini arahnya itu azimut ke azimut terhadap lintasan atau tangensial terhadap lintasan arah ke sini itu peta. Nah, ini arah ke Z. Nah, arah ke R-nya itu ke yang keluar. Nah, padahal kalau kita bahas kestabilan aksial dan kestabilan radial kemarin, itu kan medan magnet yang menyebabkan focusing itu kan arah arah radial ya. Nah, arah radial itu baru bisa muncul ketika permukaannya kayak gini. Jadi nanti ada komponen sininya gitu loh. Komponen magnet arah sini. Jadi ada komponen magnet arah yang ke radial sini B. Kan. Sini B, theta. Nah, dengan munculnya arah magnet arah radial tadi, komponen yang sini jadi punya kombinasi arah radial. Nah, muncullah pemfokusan tadi di bagian pinggir sini, edge focusing gitu. Oke. Lebih tepatnya Eh, pemfokusan aksial di bagian pinggir. aha. Oke, oke. Yang bagian radialnya nanti juga muncul sih, tapi nanti coba kita lihat. Aksial dulu pasti yang dibahas itu. Kalau Jadi ya fringe field bagian radial itu karena Z ya. dan yang luar lebih kuat daripada yang dalam. Mm-mm. Nanti argumennya itu nanti gini Tan, aku inget. Udah. Jadi nanti kita lihat karena partikelnya itu nanti mana yang nyampe duluan di muka selanjutnya itu ternyata bikin dia itu terfokuskan gitu. Analisisnya kayak gitu sih. Kayak jadi kayak misalnya aku punya lensa, lensa plus gitu ya. Kan kayak gini toh. Kalau plus itu misalnya ini fokus, ini dari jauh banget ya. Ini kan ini titik fokus ya. Nah, terus kalau misalnya dari sini kan ke fokus juga. Nah, yang bentuk ini tuh nanti ada ini kan gampangnya dia dua partikel dengan amplitudo awal yang beda gitu. Nah, nanti cara melihat dia itu convex atau konkav untuk bagian radialnya itu dengan melihat fokusnya itu ada di sini atau di sini. Kalau di kiri berarti dia kan konkav. Jadi harus ada dua partikel dengan dua amplitude yang berbeda. Nah, jadi meskipun kita nggak bilang kalau dia itu karena bagian magnet radial, jadi QVB-nya itu kita nggak bahas itu, tapi nanti efeknya partikel mana yang nyampe duluan itu menyebabkan dia itu fokusnya bisa di belakang atau di depan gitu. Artinya dia bisa jadi konveks atau konkav. Ya, nanti kelihatan kok. Dan ini lihat fringing field memiliki komponen radial yang bisa diarahkan keluar atau ke dalam. Oke, gambarnya aja kali ya kayak gini. Nah, ini kalau yang keluar ini untuk kasus
jari-jarinya itu jadi makin gede gitu ya, jauh. Kalau ini makin dekat. eh ini kak, nah ternyata nanti kalau kita itu memfokuskan secara aksial, maka radialnya itu akan terjadi defokus. Kalau sementara sebaliknya kalau aksialnya defokus, radialnya malah fokus. Jadi ada harus ada pinter-pinter milih terkait ini. Nanti ternyata kalau nggak salah itu ada salah entah komponen radial atau aksialnya gitu. Pemfokusannya itu udah besar banget di sepanjang magnet. Sementara yang satunya pemfokusannya nggak terlalu gede. Jadi yang dipilih itu supaya yang tadi lemah di sepanjang magnet ini itu dapat pemfokusan tambahan gitu. Sementara karena yang satunya itu pemfokusannya udah besar, mau difocusing sedikit itu nggak masalah. Karena sudah terlalu dominan focusing di bagian magnet. Oke. Jadi untuk siklotron, bilateral focusing terjadi karena radial gradient itu besar. Biasa field index antara 0 dan 1. Nah, untuk slanted ya magnet pinggiran magnet yang miring gitu. eh Sebagian besar dari lintasan di fringing field itu ada di region di mana gradiennya sangat besar, sehingga jika gayanya itu actually focusing, maka akan jadi radially defocusing. Ini masih apa tadi namanya? Masih kualitatif ya, belum. Nanti ada penurunannya kok. Oke, ini juga kualitatif Mas ya, decide qualitatively. eh Lebih enak nanti langsung persamaan aja lah, benar. Ini buat tahu aja ya, kalau misalnya ini itu nilainya positif, maka dia axially focusing, ini kan axially focusing. Karena ini sudutnya di atas dari lintasan, sudut ini garis ini tegak lurus dengan permukaan, garis patah-patah itu garis lintasan ya. Jadi kalau kalau seperti ini nggak ada focusing, nggak ada defocusing karena lintasan dengan permukaannya itu searah. Kalau negatif, maka mukanya itu lebih ke dalam daripada lintasan, maka axially defocusing. Ini cuma buat cara buat ingat aja. Oke. Nah, terus kita bahas yang cara gampangnya dulu, yaitu adalah bagian aksial. Nah, ini bisa dilihat di bagian sini. Jadi, ini disebut sebagai B horizontal, yang kayak tadi udah saya gambarkan, seperti ini. Nah, B horizontal itu arahnya itu tegak lurus dengan permukaan, kalau dilihat dari atas, yang slanted edge-nya tadi itu. Jadi, ada dua, di sini punya arah ya, arah yang tegak lurus dengan sini. Nah, ini itu adalah arah tangensial. Jadi BH cos theta, diingat-ingat ya bagian BH, B horizontal cos theta itu sama dengan itu tangensial. Tangensial terhadap apa? Terhadap eh, lintasan partikel, lintasan equilibrium lah ya. Nah, kalau yang satunya itu kan BH sebentar. B horizontal itu arah radial. Oke. Jadi nanti akan kepakai untuk fokusin bagian BH sintetanya. Nah, terus jadi persamaannya langsung aja bisa kita kerjakan kayak biasa. Jadi Q V B R ya, BR ganti BH sin theta, V-nya itu V theta, ini arah-arah tangensial. Terus L-nya itu panjang. Nah, panjang apa nanti kita dia dia intinya L L segaris dengan tangensial.
Samping L arah tangensial. Nah, di sini ada V. V itu arah tangensial juga. Nah, ini. Jadi V dengan VZ-nya beda ya. Ini hurufnya mirip. Z-nya nggak kelihatan. Kadang-kadang Z nggak kelihatan. Oke. Terus kita substitusi ke sini. Nah, V-nya bisa dicoret. Jadi dapat persamaan kayak gini. Nah, terus selanjutnya kita ngapain? Kita integralin. Nah, cara integralkannya ada triknya ternyata. Ada trik buat mengerjakan integral. Nah, kayak gini. Jadi, clear dulu baik. Ya, jadi sebenarnya tinggal diintegralin seperti biasa. Cuman pakainya kayak gini. Jadi kenapa kok dibikin BH cos theta? Ini kan BH sin ya. Arah R. eh Apa harus jadi BH cos theta ya kemarin itu ya? Sebentar. Kalau misalnya kita abaikan ini dulu ya. Misalnya langsung integralin BH-nya dulu misalnya. Itu triknya, caranya dengan bikin lingkaran kayak gini, Tan. Jadi pertama, bagian sini itu nilainya nol. Jadi ini kan Kayak integralnya kan apa dari ya? sini ke sini. Ya Dari kayak L1 ke integral. L2 kan. Ya. L1 ke L2 sebetulnya. Cuman kalau di sini nilainya nol. Karena medannya kan bentuknya kayak gini. Jadi Hmm. kalau di tengah persis itu dia arahnya nggak ada arah ke H. Jadi arahnya murni arah vertikal untuk di median gitu. Di midplane-nya dia murni vertikal. Nah, jadi kita nggak bisa mengintegralkan ini di arah vertikal. Kita integralkannya agak geser ke atas. Yaitu titik-titik yang nggak jadi nggak di equilibrium gitu loh. Jadi kalau kalau di tengah ya equilibrium nggak bisa di. Nah, kalau titiknya itu di atas, oh iya sama kayak lensa kan. Kalau udah di tengah ya, kalau ada lensa, nah sinarnya datang dari tengah ya nggak ada pemfokusan gitu. Kalau datang dari atas Hmm. akan muncul fokus. Waktunya udah mau habis, Mas. Oh, oh iya ya. Ya udah habis ini Ya. link dari saya ya. Ya. Oke. Oke.